Jelas bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Bila setelah kita dicerca, kita lalu tenang-tenang saja, bahkan mempelajari sesuatu yang baik dari sebuah cercaan. Karena pada umumnya ketika cercaan, apalagi cercaan yang dilakukan di depan umum, dipertontonkan kepada banyak orang, sungguh itu akan sangat menyakitkan hati, sulit untuk dilupakan, akan membuat orang yang dicerca itu hancur habis-habisan. Bayangkan, di depan umum, dipertontonkan. Dan tentu saja ini sangat mempermalukan diri. Dan jelas bahwa cercaan demi cercaan bila terus-menerus diarahkan kepada hidup kita, lama-lama manusia ada batasnya dan pasti akan menyerah kalah. Dia mungkin akan minggat, dia mungkin akan keluar, dia mungkin akan hidup di dalam kebencian dan kepahitan senantiasa. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Memang sulit untuk kita bisa jadikan cercaan sebagai cermin untuk berkaca. Karena cercaan yang memang sangat melukai, menyakiti hati kita, menyakiti telinga kita dan hidup kita, bahkan jiwa kita dihancurkannya. Ada satu cara yang tentu saja membuat setiap cercaan itu justru menjadi anak tangga untuk mencapai puncak kedewasaan. Caranya apa? Ayo kita belajar menjadikan cerca sebagai cermin untuk berkaca. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari kutipan di dalam ayat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ungkapan Ibrani pasal 10 ini merupakan undangan dari si penulisnya untuk supaya seseorang itu mengintrospeksi, memeriksa diri sekaligus mengenang-enang masa lalu, bagaimana ketika seseorang sudah menerima terang kasih Tuhan, saat dia percaya kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya saat orang percaya kepada Tuhan tidak jalan menjadi mulus, tapi bisa jadi justru banyak hal-hal yang membuat hidup kita menjadi lebih sulit. Sebab sesudah kamu terima terang, dikatakan tadi, kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dengan kata lain bahwa setelah orang percaya, maka dia perlu berdaya juang yang besar untuk dia bisa bertahan dengan percayanya. Dengan kata lain, ada ujian-ujian lewat apapun juga dan dari siapapun juga, orang yang terdekat maupun yang terjauh, komunitas tempat di mana kita berada atau komunitas tetangga kita, bisa saja menjadi alat uji untuk seberapa besarkah daya juang kita. Kalau kita jatuh, kalah, menyerah pada keadaan itu atau kondisi yang sulit, kita tidak dapat bertahan, maka berarti bisa jadi justru terang yang kita terima itu sedang pudar atau padam karena kita yang tidak kuat, tidak berdaya untuk bisa bertahan dalam perjuangan yang berat dan penderitaan yang sulit. Tetapi bila dia bisa bertahan dalam perjuangan yang berat, itu semua menunjukkan bahwa terang yang dia terima itu sungguh tetap bercahaya walaupun gelap melanda, walaupun kesulitan menghadang hidupnya. Begitu juga dikatakan perjuangan yang berat berkaitan dengan dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Gambaran cercaan dan penderitaan yang dijadikan tontonan itu di hadapan banyak orang yang berarti ini sebuah cercaan publik, sebuah peremehan, bahkan bisa jadi sebuah ungkapan di mana seseorang itu lalu kemudian dijatuhkan di depan umum, dipermalukan, dan dianggap tidak berguna. Bukankah ini juga sering terjadi dimanapun kita berada? Bisa di tempat-tempat sekuler di mana kita bekerja, kita dipermalukan, tapi bisa juga di tempat-tempat yang dianggap sakral, di tempat kumpulan orang-orang yang percaya.
Tidak ada yang namanya tempat sekalipun kumpulan orang percaya yang akan terus-menerus memberikan kepada kita wejangan, hikmat, kekuatan, nasihat. Tetapi bisa jadi justru adalah kata-kata jahat yang kita terima. Dan jangan heran, karena itu pun juga yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia justru menunjukkan iman percayanya yang berkilau seperti emas. Di tengah-tengah hidup yang serba penuh dengan penindasan, dia tetap berkilau bagai emas. Dan juga dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Berarti bukan saja orang yang percaya setelah menerima terang itu menghadapi yang namanya perjuangan yang berat untuk berhadapan dengan penderitaan dan jadi cercaan serta penderitaan ditontonkan orang, maka dikatakan juga orang yang menerima terang itu bisa kuat mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Yang berarti setelah dia menderita, dipermalukan, dia justru diberi kekuatan untuk menunjukkan pelayanan yang sangat indah untuk penderitaan orang-orang hukuman. Dan digambarkan lagi, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Inilah sebenarnya cikal bakal dan awal mula untuk seseorang bisa menjadikan segala macam cercaan-cercaan itu menjadi cermin untuk berkaca. Bukan sebuah kebetulan bahwa kata cerca bisa dibuat menjadi sebuah kepanjangan cermin untuk berkaca. Apa yang kita bisa bercermin dari sebuah cercaan? Kita bisa lihat yang pertama-tama cermin yang mengajarkan kita untuk jangan sekali-kali bergantung kepada manusia dan jangan sekali-kali percaya atau mempercayakan hidup kepada manusia, siapapun dia. Mungkin orang terdekatmu, mungkin dia rekan sepelayananmu, mungkin dia adalah rekan tetangga yang paling dekat denganmu, mungkin dia sahabat baikmu, mungkin dia orang yang semula mungkin dia baik-baik buat kita dan dengan kita, tapi lama-lama dia bisa menikam dari belakang. Dan karena itu, untuk supaya bisa menjadikan cerca sebagai cermin untuk berkaca, kaca yang pertama yang patut kita lihat, yang patut kita belajar adalah bahwa bergantunglah kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang menjadi satu-satunya yang patut kita andalkan dan yang paling layak untuk kita sandari di dalam hidup ini? Bahkan ketika kita justru menggantungkan kepercayaan kita atau lebih percaya kepada manusia, kita suci mengatakan terkutuklah, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau percaya menaruh harapannya kepada manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan manusia bisa salah dan mudah berubah. Dan yang kedua, kita bercermin untuk berkaca dalam hal apa? Bukan saja kita belajar untuk tidak pernah bergantung kepada manusia atau mengandalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Maka yang kedua adalah mari kita belajar bahwa ada satu harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya yang tidak pernah bisa diambil dari diri kita, yaitu apa? Keyakinan kita, kekuatan dari Tuhan yang menetap di hati. Itulah modal dan andalan kita yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam kekerasan, bahkan luka yang menyakiti hati kita. Itu tidak pernah akan menumpulkan semangat kita, tidak pernah akan melumpuhkan jiwa kita, tapi akan terus membuat kita berjuang. Mari kita jadikan setiap cerca demi cerca yang kita terima sebagai cermin untuk berkaca. Pertama, berkacalah bahwa memang hanya Tuhan yang patut kita andalkan, jangan sekali-kali bergantung dan percaya kepada manusia. Dan yang kedua adalah hiduplah selalu bersama dengan harta yang sangat baik dan tetap di dalam hati kita, yaitu harta keyakinan iman kita kepada Tuhan. Itu yang menjadi andalan kita. Ayo, saat engkau tidak berdaya, tetaplah percaya. Saat engkau sedang ada dalam bahaya, tetaplah bercahaya bersama dengan cahaya kasih Tuhan yang menerangi hidupmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Bangkit lagi, berjuang lagi bersama dengan Tuhan, sumber cahaya kita. Amin.